Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Selamat Pagi Indonesia. Kita sekarang ke informasi pemirsa di mana kecintaan pada sepak bola ternyata tidak hanya menyatukan para penggemar dalam euforia dukungan saja, tetapi juga melahirkan komunitas kreatif dan bernilai ekonomi yang tinggi. Seperti yang satu ini pemirsa, komunitas Jersey Jakarta yang akan menginjak 1 dekade kebersamaannya, sekaligus mewarnai kemeriahan final Pesta Bola Dunia 2026 dengan nonton bersama dan penguatan ekosistem industri kreatif sepak bola tanah air. Kita simak berikut liputan reporter Metro TV Hilda Berens dan juru kamera Muhammad Firmansyah. Untuk informasi selengkapnya, tunggu apa lagi bersama Kak Toma. Pemirsa, bukan nonton bersama biasa, di belakang saya sudah ada puluhan jersey yang langkai memiliki sejarah yang tengah dipamerkan. Saya Hilda Baren saat ini melaporkan langsung dari Good Fox Cikini, Jakarta Pusat. Di sini komunitas Jersey Jakarta mengubah momen final Pesta Bola Dunia 2026 menjadi sebuah festival kultur sepak bola yang luar biasa. Mulai dari pameran koleksi jersey vintage hingga berburu berbagai macam merchandise yang unik. Penasaran bagaimana keseruan dan kehebohan komunitas ini dalam menyambut juara Pesta Bola Dunia 2026? Yuk ikuti liputan kami. Pemirsa, kecintaan pada sepak bola kerap melahirkan ikatan yang kuat di antara para penggemarnya. Salah satunya ditunjukkan oleh komunitas Jersey Jakarta yang memanfaatkan momen final Pesta Bola Dunia 2026 pada minggu kemarin untuk merayakan 1 dekade kebersamaan mereka dalam merawat kultur sepak bola tanah air. Berdiri dari Agustus 2016, kita sesama pecinta jersey berkumpul, akhirnya kita bersatu untuk membentuk suatu komunitas atau wadah untuk para kolektor dan jersey antusias, lebih ke fan football sih sebenarnya awalnya. Nah di Agustus bulan ini kita anniversary yang ke-10. Membernya, kalau untuk di Facebook grup kita itu ada sekitar hampir 3.000 orang. Tapi untuk member aktif yang untuk bermain fan football sendiri itu sekitar ada 500-an orang sih. Jadi komunitas di Jakarta itu fan football setiap 2 bulan sekali, yang mana kita open slot itu di Instagram dan di grup WA. Terus untuk rules-nya sendiri, yang paling utama itu kita nggak boleh tarik-tarik jersey karena itu merusak jersey-nya sendiri ya. Itu nggak boleh, apalagi kasar, itu nggak boleh di kita. Jadi pada saat open slot keluar, itu member wajib langsung transfer, baru dia baru masuk list. Yang pasti ini ya, jersey Jerman tahun 90. Kenapa? Saya sebagai fans Jerman, itu adalah partai di mana balas dendam di tahun 86. Jerman itu mengalahkan Argentina dengan skor 1-0. Nah, jersey inilah yang akhirnya saya makin cinta sama Jerman sih sebenarnya di situ. Lebih dari sekedar tempat berkumpul, wadah ini menjadi ruang bagi para kolektor untuk mengekspresikan loyalitas mereka terhadap tim nasional jagoan masing-masing, sekaligus merayakan tradisi 4 tahunan yang selalu dinantikan. Ya, saya menemukan wadah untuk bermain bola ala bapak-bapak. Istilahnya tuh sepak bola gembira, tapi menggunakan jersey original. Nah, ini juga memfasilitasi saya yang mengkoleksi jersey Argentina dan Newcastle United. Pastinya atmosfernya berbeda ya, lebih seru dan kita bisa mengekspresikan kepada tim lawan kalau kita menang. Gitu, itu yang juga jadi momen-momen bersejarah dan ini adalah agenda 4 tahunan sekali gitu. Tentunya kita bermain bola dengan tema-tema yang menyerupai ya, mengimitasi suasana, misalnya partai Argentina melawan Belanda, partai Argentina melawan Prancis. Jadi kita tuh pakai dress code yang semirip mungkin dengan pemain bola yang asli.
Momennya tentu memperbanyak relasi, teman, juga pengetahuan tentang jersey ya, khususnya jersey-jersey lawas yang memang sulit ditemukan nih. Hari ini kita bisa saksikan jersey-jersey yang jarang keluar dari lemari, kita bisa lihat sekarang dan bisa pegang. Menangkap antusiasme publik yang begitu tinggi, pihak penyelenggara tidak mau menyia-nyiakan momentum final Pesta Bola Dunia 2026 lalu. Nonton bersama dirancang naik tingkat menjadi sebuah acara yang merangkul berbagai elemen industri sepak bola kreatif. Oke, karena sebenarnya kita ngelihat peluang juga ya sebenarnya, karena ini kan event 4 tahunan dan emang kebetulan juga saya sebagai penyelenggara ini emang suka dengan sepak bola gitu ya, dan kita ngelihat bahwa apabila event ini tidak kita bikin apa-apa, dan kebetulan juga untuk tempat ini venue juga sudah membeli license untuk bikin nobar, akhirnya kita berkeputusan lah untuk membuat sesuatu yang memang kalau sekedar kita bikin nobar doang kayaknya layaknya nobar biasa gitu ya, cuma kita pengen bikin something different gitu ya, kita pengen adakan bazar dan banyak hal lainnya lah sebenarnya yang ada di sini seperti itu. Oke, sebenarnya karena kita ngelihat bahwa nobar ini supaya bisa lebih impactful juga kita bisa membuat sebuah market baru gitu ya. Kita pengen kerjasama dengan beberapa komunitas dan kita juga berkolaborasi juga dengan konten kreator karena kita pengen menciptakan sebuah ekosistem yang mana nantinya nih ini bisa menjadi sebuah contoh bahwa nobar tuh sebenarnya bisa dibikin semaksimal ini loh. Nggak cuma sekedar kita gelar nobar, cuma kita bisa ada aktivasi seperti open mic dari pandit. Terus juga kita bisa ada hosting dari konten kreator. Nah itu sih, jadi kita pengen membuat sebuah ekosistem, Kak. Oke, ini menarik banget. Sebenarnya hype untuk Indonesia bisa tembus World Cup ini sudah tinggi ya. Cuma memang ada beberapa hal yang membuat kita akhirnya nggak tembus. Jadi untuk kita melihat ekspektasinya dari market itu ya sangat menarik karena sebelumnya Indonesia sempat mungkin lumayan paling jauh yang pernah dirasakan oleh pendukung Indonesia gitu ya. Di balik euforia pertandingan di lapangan hijau, hobi mengkoleksi jersey ternyata menyimpan potensi ekonomi yang sangat menjanjikan dan turut menghidupkan ekosistem industri kreatif di Indonesia. Oh, sangat berpengaruh ya. Kita tahu bahwa industri sepak bola itu harus dibangun gitu ya. Termasuk dari jersey-jersinya. Karena ini kan komoditi yang bernilai gitu ya. Bahkan ada jersey yang bisa nembus jutaan rupiah. Dan itu bisa jadi nilai investasi. Contohnya, siapapun yang akan menang, Spanyol ataupun Argentina, itu pasti jersey-nya akan laku banget dan mahal banget. Jadi jersey itu adalah bagian dari sebuah yang bernilai ekonomi lah gitu intinya. Dan menghidupkan industrinya. Oke, kalau saya sendiri ngelihatnya sebenarnya nggak expect sama Spanyol. Kalau Argen oke lah, karena udah juara juga sebelumnya. Jadi kayaknya Argen tuh udah banyak yang memprediksi, walaupun kalau kita ngomong dari awal dia sempat terseok-seok tapi selalu bisa comeback. Nah kalau Spanyol tuh kayak pelan-pelan tapi bisa kok jadi akhirnya jadi juara. Pemirsa, keseruan ini bersama komunitas sukses menciptakan atmosfer final Pesta Bola Dunia 2026 jauh lebih berwarna. Lewat berbagai aktivitas yang seru, mulai dari pameran jersey vintage, berburu merchandise yang unik, hingga bermain fun football bersama dapat mengubah dari sekedar menonton pertandingan jadi ruang silaturahmi yang hangat dan penuh kegembiraan bagi sesama pencinta sepak bola tanah air. Dari Jakarta, Hilda Barens, Muhammad Firmansyah, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.